Saya BK Ulung Hapsara. Saya Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Saya ditemani oleh Anugrah sebelah kiri ini dan Tunggul. Mereka berdua staf bagian pemantauan dan penyelidikan. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu maksud kedatangan kami. Artinya kami menerima pengaduan terkait dengan persoalan yang ada di Besipae ini. Karenanya kami menganggap bahwa ini prioritas, maka kami datang. Karena tidak semua pengaduan yang masuk ke Komnas itu didatangi komisioner. Betul. Karena setahun bisa 3.000-3.500 pengaduan. Jadi kami harus mencari mana yang prioritas. Saya juga di NTT sekaligus juga ada beberapa agenda yang lain. Kemarin 2 hari kemarin di Larantuka untuk penyelesaian sengketa masyarakat adat juga. Di Hokeng ya? Iya, di Hokeng. Suku Tukang dengan Nawakote, Boro gitu yang udah puluhan tahun nggak selesai, dan puji Tuhan kemarin sudah selesai. Terus juga ada penyelesaian sengketa terkait gereja di Kupang. Terus ada sengketa ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan apa yang di Besipae ini, hari Senin kemarin saya sudah ketemu Pak Sony dengan Pak Asisten. Saya sudah mendengar dari versi Pemprov. Kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman Polda, termasuk juga Kapolres Timur Tengah Selatan, mendengar dan sedikit bertanya. Pagi tadi saya ketemu dengan pengadu, kami nyebutnya pengadu, mendengar juga, lebih banyak mendengar dan hanya sedikit bertanya. Dan seperti yang tadi Pak Sony sampaikan, Komnas HAM mencoba bertemu dengan semua pihak, mendengar versi masing-masing. Karena apa? Punya hak yang sama, meskipun yang mengadu teman-teman yang 37 kakak itu. Tapi kami ingin mendengar. Nama saya Nope Joran SDI Nebuasa, anak dari Bapak almarhum LB Nebuasa, yang mana almarhum adalah salah satu pihak pemberi dari lahan Besipae ini. Jadi saya minta izin Bapak untuk saya langsung jadi untuk berbicara mengenai proyek Besipae. Proyek Besipae ini adalah proyek yang bekerja sama dengan pemerintah Australia pada tahun 1982, dan proyek ini awalnya, tempat ini awalnya adalah bernama Puk Babu, tetapi setelah pihak pemerintah provinsi NTT dan pihak pemerintah Australia pada tanggal 17 Desember 1981 duduk bersama-sama pihak pemerintah provinsi dan Australia bersama para tokoh, dalam hal ini Bapak LB Nebuasa dari Miopae dan Bapak Frans Nebuasa dari Miobesi, bersepakat bersama-sama, dan akhirnya proyek ini, proyek Puk Babu ini diberi nama proyek instalasi Besipae. Dan seperti apa yang diberitakan dan viral sekarang, bahwa proyek ini adalah milik segelintir orang, saya kira itu salah Bapak. Karena lokasi ini seluas 6.000 hektar sesuai dengan berita acara yang diserahkan kepada pemerintah. Sudah diserahkan sejak tahun 1982, dan tempat ini pada saat itu kosong tanpa penghuni satupun. Lahan ini bersepakat sama-sama tokoh masyarakat, yaitu dari Besi, tokoh adat dari Besi, Meo Besi dan Miopae, bersama seluruh 4 desa dan seluruh tokoh dan masyarakat dari 4 desa bersepakat untuk mempercayai
dua tokoh besar ini atas nama Bapak Elbi Nebuasa dari Miao Pae dan Bapak Franz Nebuasa dari Miao Besi untuk menyerahkan lahan ini kepada pemerintah Kabupaten TTS. Selanjutnya diteruskan ke pemerintah provinsi untuk bekerja sama dengan pihak Australia dalam hal pengembangan instalasi ternak sapi. Dengan berjalannya waktu, berakhirnya kerjasama antara pemerintah provinsi NTT, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia, maka penanganan proyek ini dikembalikan ke pihak peternakan, Dinas Peternakan Provinsi NTT. Dan pada tahun 2006 masuklah salah satu proyek yang namanya dari pemerintah yang namanya Gerhan, dan di situ terjadilah perselisihan antara segelintir masyarakat dan pemerintah kabupaten, dan akhirnya berkembang sampai persoalan ini menjadi masalah nasional. Nah, pada tahun 2010 lahan ini sudah diduduki oleh segelintir orang yang menamakan diri sebagai Ikatan Masyarakat Pencari Keadilan, sehingga proyek tempat ini diklaim sebagai tanah adat atau tanah wilayah dari pihak-pihak tertentu. Nah, saya mau bilang bahwa saudara-saudara kita yang mengklaim lahan ini sebagai tanah adat atau tanah wilayah, saya kira selama ini mereka tidak pernah menyebut, mereka hanya berbicara bahwa lahan ini, tempat ini adalah tempat lahir mereka, tempat ini adalah tanah wilayah mereka atau tanah adat mereka, tetapi tidak pernah menyebut bahwa tanah wilayah atau tanah adat ini adalah suku atau marga keluarga besar yang mana. Sehingga saya juga mau bertanya bahwa kira-kira menurut mereka bahwa tempat ini adalah wilayah ini adalah tanah wilayah atau tanah adat dari suku yang mana. Dan berbicara soal mereka bilang bahwa tempat ini adalah tempat lahir mereka, maka saya mau bilang bahwa di dalam surat penyerahan itu ada satu poin yang mengatakan bahwa lahan seluas 6.000 hektar yang meliputi 4 wilayah desa, yaitu Desa Oekam, Oepliki, Desa Mio, Oekam, Polo dan Linam Nutu, dengan kesepakatan masyarakat dengan pemerintah provinsi bahwa lahan seluas 6.000 yang meliputi beberapa desa ini tetap menjadi hak milik dari masyarakat, yang dalam arti bahwa tanah, rumah, kebun dan tanaman tetap menjadi hak milik dari rakyat. Ketika tahun 82 lokasi ini memang ini adalah hutan, tetapi sebagian dari 6.000 lahan dari 6.000 itu di pinggiran itu ada kebun masyarakat, sehingga poin itu berbunyi bahwa lahan seluas 6.000 hektar yang diikuti sebagian desa, beberapa desa tetap sesuai dengan kesepakatan masyarakat bahwa tetap rumah, tanaman, kebun dan tanah tetap menjadi hak milik rakyat. Nah, saya kira bahwa poin ini dia hanya mengakomodir rumah, tanah, kebun dan tanaman yang berada di dalam lokasi proyek ini pada tahun 1982 turun ke bawah. Nah, kalau sampai ada rumah, tanah, kebun dan tanaman yang berada di atas lahan ini sejak tahun 1983 ke atas, berarti itu dianggap liar. Nah, oleh sebab itu saya kira rumah-rumah yang ditempati oleh saudara-saudara kita
yang mengklaim bahwa lahan ini adalah lahan mereka, saya kira itu keliru. Kalau memang mereka mengklaim bahwa ini adalah tempat lahir mereka, maka kita bisa minta untuk mereka menunjukkan pada tahun 1982 itu, atau sebelum 1982 atau setelah 1982, mereka punya tempat lahir, rumah, tanah, kebun, dan tanaman itu ada di bagian mana di sekitar wilayah ini. Itu menjadi pertanyaan. Jadi saya kira lahan ini memang sudah diserahkan kepada pemerintah sejak tanggal 13 April 1982 oleh masyarakat lewat dua tokoh, yaitu almarhum Bapak Elvin Nebuasa dan Bapak Frans Nebuasa. Sehingga saya kira tidak perlu untuk disebutkan, karena memang proyek ini juga bertujuan untuk mencacapakan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Despai. Jadi untuk sementara saya demikian.